keras, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi. Nats bagi kita di pagi hari ini diambil dari Yesaya 66 ayat 18. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Kemuliaan Allah. Mungkin kita merasa ayat ini bagian Alkitab yang aneh. Untuk lebih jelasnya, ada baiknya kita lihat ayat berikutnya. Sehingga firman Tuhan berkata demikian, Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal. Kedengarannya seperti nubuat cukup jelas dan menghunjuk kepada permulaan gereja pada Pentakosta pertama. Kita dapat melihatnya, bukan? Tuhan berkata, Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, yang merupakan suara menghunjuk kepada bagian-bagian Pentakosta. Kemudian Tuhan melanjutkan, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka. Apakah tanda itu? Bukankah itu salib dan kebangkitan Tuhan Yesus? Tidak heran dalam ayat 19 menyatakan, mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Namun ada satu kata yang cukup menarik, yaitu kata yang terluput. Tuhan berkata akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa. Tetapi, bukankah melihat kemuliaan Tuhan adalah hal yang indah dan menyenangkan? Bukankah itu berkat yang memberi kehidupan, sesuatu yang kemudian kita bagikan dengan semua orang di sekitar kita? Mengapa merujuk orang-orang yang melihat kemuliaan Tuhan dan membagikannya dengan yang terluput? Apakah ada semacam perang atau semacam bencana? Ya, rupanya. Melihat kemuliaan Tuhan mendorong reaksi orang yang melihatnya. Apakah kita melihat kasih Yesus dan pengorbanan yang memberikan dirinya dan menanggapi dengan kasih dan sukacita kita sendiri atau tidak? Tidak, tak seorang pun yang tidak bereaksi terhadap Kristus. Setiap orang yang memandang Sang Pencipta yang tergantung di kayu salib, pastilah bereaksi. Reaksi itu mungkin sukacita, kasih, atau penolakan. Jika kita mendengarkan ini, maka mungkin kita termasuk di antara yang terluput. Kita dibawa ke kayu salib, baik melalui baptisan atau kesaksian Kristen, dan Roh Kudus menanamkan iman di dalam hati kita. Kita adalah milik Yesus, dan kita menyatakan kemuliaannya melalui kata-kata dan hidup keseharian kita. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak selamat atau luput? Setiap orang yang percaya kepada Yesus diutus untuk memberitahu orang-orang tentang pengampunan Tuhan dan kehidupan kekal, termasuk kepada orang-orang yang sebelumnya telah menolak Dia. Tuhan itu sabar, kasih-Nya mengejar seseorang seumur hidup untuk membuatnya percaya kepada Yesus. Tuhan akan dengan senang hati menggunakan kita menjangkau mereka dengan kabar baik berulang kali, karena tujuannya adalah agar kita semua selamat atau terluput. Tujuannya adalah agar kita semua menjadi anak-anak-Nya, berbagi kehidupan yang penuh sukacita dan kekal yang Yesus berikan kepada kita melalui kebangkitan-Nya. Pertanyaan untuk direnungkan. Pertama, bagaimana Anda menjadi percaya kepada Yesus? Kedua, apakah pernah sulit bagi Anda untuk hidup dengan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan Anda? Bagaimana dan mengapa? 3, bagaimana Anda membagikan kabar baik tentang Yesus dengan orang lain? Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, gunakan kami dengan cara-Mu paling baik untuk membuat orang lain percaya kepadamu. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.